Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang menggerakkan hidup manusia. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang menggerakkan hidup manusia. Ini satu hal yang menarik. Amerika Serikat mengalami gelombang besar imigrasi selama era kolonial. Bagian pertama dari abad 19 dan dari tahun 1880 sampai 1920. Banyak imigran datang ke Amerika untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih besar. Pada saat sama seperti peziarah pada awal tahun 1600-an sampai di Amerika Serikat untuk mencari kemerdekaan beragama. Jadi pertama ada tujuan kemerdekaan beragama, tapi kemudian ada tujuan ekonomi. Ya. Terus itu hanya merupakan ilustrasi awal daripada renungan ini. Apa yang menggerakkan hidup seseorang? Mengapa seseorang harus pindah dari tempat satu ke tempat yang lain? Atau pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain? Apa yang menggerakkannya? Yang pertama adalah untuk mencari nafkah. Itu pada umumnya ya, banyak orang mempunyai motivasi seperti itu. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat tadi merupakan bagian daripada akibat yang dilakukan oleh manusia yang berdosa itu, yaitu Adam dan Hawa itu. Ya, ada akibatnya yang negatif. Ya. Apa yang menggerakkan hidup seseorang? Yang kedua adalah adanya unsur iri hati. Ya. Lihat Pengkhotbah 4 ayat 4. Aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semua itu sia-sia belaka seperti usaha mengejar angin. Saya kutip dalam terjemahan sehari-hari. Ya, ada unsur iri hati di situ. Apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak senang atau tidak puas atau benci yang ditimbulkan oleh hal yang dimiliki oleh orang lain. Misal saja hartanya, kualitas tertentu dalam hidupnya, keberuntungannya, dan lain-lain. Sehingga orang lain melihat orang yang mendapatkan berkat seperti itu, ada timbul semacam iri hati dalam diri mereka. Entah diakui ataupun tidak diakuinya. Ya. Seperti gambar ini. Ya. Orang yang iri hati tidak akan berhenti untuk iri melihat kelebihan orang lain. Saya ulangi lagi. Orang yang iri hati tidak akan berhenti untuk iri melihat kelebihan orang lain. Ini contoh dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, karena dia adalah seorang petani, sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dalam bahasa Inggris dikatakan the fattest portion, bagian-bagian yang berlemak gitu ya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi kenapa Tuhan menerima persembahan daripada Habel dan bukan Kain?
Alasannya bukan karena jenis yang mereka persembahkan, karena mereka punya profesi yang berbeda. Kain sebagai petani, Habel sebagai peternak. Kenapa Tuhan hanya menerima persembahan daripada Habel dan bukan Kain? Ini satu hal yang penting. Karena Habel mempersembahkan yang terbaik. Sebagai bukti daripada segala sesuatu yang dia miliki itu, dia yakini semua itu dari Tuhan. Sehingga pada waktunya dia mempersembahkan sesuatu, dia memberikan yang terbaik bagi sang pemberi itu Tuhan. Ya. Lalu saudara mungkin bertanya, bagaimana mereka tahu persembahan mereka diterima dan yang lain ditolak? Saya pikir adalah dengan ilustrasi seperti gini. Seperti korban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia ya. Ketika Nabi Elia mempersembahkan korban di hadapan bangsa Israel, api dari surga membakar korbannya Elia itu. Saya yakin di sini pun juga seperti itu. Tuhan menunjukkan bahwa dia tuh menerima korban daripada Habel, dia kirimkan api dari surga untuk membakar korban daripada Habel itu. Ya. Kita ingat satu dongeng Walt Disney yang berdasarkan dongeng dari Jerman, yaitu seorang ratu yang jahat, disebut sebagai Ratu Grimhild, selalu bertanya kepada magic mirror, cermin magic gitu ya. Mirror, mirror on the wall. Cermin yang diletakkan di dinding itu. Who in the land is the fairest of all? Siapa di daerah ini yang tercantik dari semuanya? Seringkali mirror itu menjawab, ya kaulah yang tercantik. Wah, tenang dia, enak dia, senang dia. Tapi pada satu kali beda. Ya, mirror itu berkata, you are fair, kamu memang cantik, but the Snow White, ya, itu salju, putih salju ya, bersalju ya, itu is fairer than you are. Putri salju itu lebih cantik daripada kamu. Putri Snow White itu. Putri Snow White adalah stepdaughter, anak tiri daripada ratu jahat itu. Wah, timbullah iri hati dalam diri ratu yang jahat itu ya. Nah, kita tahu selanjutnya bagaimana ceritanya. Orang yang sudah lama berada di posisi atas biasanya nggak rela kalau posisinya mulai digeser oleh kekuatan lainnya. Ini hanya sebagai contoh ya. Lihat di situ ada gambar bendera. Satu bendera Amerika, satu bendera China. Nah, ternyata dengan perkembangan sekarang ini, wah luar biasa negara China tuh maju luar biasa. Sehingga dalam olahraga, dalam bidang-bidang yang lain maju. Bahkan mereka dalam hal tertentu bisa mengalahkan ya negara Amerika Serikat dalam hal-hal tertentu ya. Nah, cuma masalahnya bagaimana sikap negara Amerika terhadap hal ini? Apakah cukup iri hati atau justru fenomena itu mendorong mereka untuk maju, untuk terus maju, ya, untuk terus mengembangkan mutu, ya, sehingga mereka bisa lebih berhasil daripada sebelumnya. Ini suatu hal yang penting sekali. Jadi iri hati jangan membuat kita jadi lemah atau hanya sekedar iri hati. Justru kita mengkompensasi dengan ayo kerja lebih keras, berusaha lebih keras, sehingga kita menghasilkan produk yang lebih bermutu baik. Ya. Kita berdoa agar Tuhan menguasai kedua belah pihak, benar. Di dunia ini perlu negara-negara maju, ya, supaya Tuhan menguasai para pemerintahnya, sehingga mereka bisa memimpin negara dengan lebih baik. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan penguasa sejarah. He is the Lord of history. Ya, dia adalah Tuhan dari sejarah dunia ini. Adanya kelemahan dalam diri seseorang menyadarkannya akan kebutuhannya, akan pertolongan dari orang lain. Nggak ada seorang pun yang bisa sempurna. Kalau kita mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu, tapi mungkin kita punya kelemahan di bidang yang lain.
Tapi orang lain mempunyai kelebihan dalam bidang di mana kita lemah. Kita berarti diizinkan hal itu supaya kita bisa saling menolong. Jangan ada yang sombong, tapi saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Ini satu hal yang menarik. Hidup ini adalah simbiosis mutualism. Jadi saling membutuhkan. Nah, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kita melihat adanya kupu-kupu dan adanya bunga. Ya. Kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Ya. Interaksi kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu suka memakan nektarnya bunga. Bunga terbantu karena serangga cantik itu membantu untuk menyebarkan serbuk sarinya. Ya. Saat kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya menyentuh bagian putik dan benang sari dari bunga. Sehingga serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Bunga senang karena terbantu untuk berkembang biak, tapi kupu-kupu senang karena dapat makanannya. Inilah yang disebut dengan hubungan simbiosis mutualism, saling menguntungkan. Hidup kita pun sama toh. Antara bangsa kita simbiosis mutualism, antara tetangga, bahkan antara pribadi dengan pribadi dalam satu keluarga, dalam satu gereja, kita simbiosis mutualism. Kita punya kelebihan kelemahan masing-masing, tapi kita saling menolong, saling menopang. Ini penting sekali. Iri hati itu bisa dieliminir, dikurangi, jika setiap orang tuh saling melengkapi. Adanya kelemahan dalam diri seseorang menyadarkannya akan kebutuhan akan pertolongan orang lain. Misal saja, pria memang membutuhkan perempuan. Sebaliknya juga sama. Ya. Seorang yang cukup sukses di bidang tertentu, dia pasti membutuhkan orang-orang dari bidang yang lain yang juga kuat dalam bidang yang lain. Kita memang saling membutuhkan. Seperti tubuh kita, dalam satu tubuh ada berbagai macam anggota. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Kelemahan itu perlu diterima secara ikhlas. Jadi jangan pernah kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku lemah dalam bidang ini? Kita yang sadar bahwa kita punya lemah dalam bidang tertentu, tapi Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dalam bidang yang lain. Jadi nggak perlu kita iri hati kepada orang lain yang punya kelebihan dalam bidang tertentu. Ya. Kita perlu bersyukur untuk kelebihan orang lain di bidang yang lain juga. Ya. Ini satu contoh yang menarik. Seorang bernama Sugeng Siswo Yudhoyono. Dia lahir tahun 1962. Pada tahun 1981, ia mengalami kecelakaan sepeda motor yang tragis sehingga mengakibatkan dia mengalami masalah pada kakinya itu. Ya, tapi bersyukur pada Tuhan lewat yayasan Kick Andy, ya kita tahu udah lewat salah satu stasiun TV ada seorang bernama Andi Noya membangun satu yayasan yang namanya Kick Andy Foundation. Ya. Ya, dia merekrut Sugeng ini untuk membuat kaki palsu dari bahan yang mudah dibentuk berupa fiber. Dan itu sudah menolong ribuan orang yang membutuhkan kaki palsu. Ini bersyukur pada Tuhan. Jadi orang seperti Sugeng yang mengalami masalah pada kakinya, Tuhan memberikan dia kemampuan dalam bidang untuk membuat kaki palsu. Ya. Orang yang diberikan kemampuan juga didukung oleh orang yang diberikan kemampuan dalam bidang dana sehingga mereka saling membutuhkan. Ya. Apakah yang menggerakkan hidup seseorang? Yang ketiga adalah adanya kebencian dan kemarahan. Itu juga menggerakkan hidup seseorang, kebencian dan kemarahan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar Yahudi waktu itu, ya. Perasaan ini berbahaya terhadap diri sendiri. Hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Ini satu hal yang menegur kita, ya. Jadi sakit hati jangan kita simpan, jangan kita pendam.
Hanya orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Lihat Ayub 5 ayat yang kedua. Ya. Seorang bernama Reverend Terry Jones yang lahir tahun Oktober 1951. Dia adalah seorang Amerika yang anti agama Islam. Ya, dia sebagai seorang gembala dari Dove World Outreach Center, satu gereja yang kecil saja, ya, yang sampai tahun 2013 itu berada di daerah Florida, Amerika Serikat. Ya, wah, dia berkata apa? Dia sebagai seorang presiden, pemimpin dari suatu political group, ya grup politis, stand up America now. Ayo kita berdiri membela Amerika sekarang. He first gained national and international attention in 2010 for his plan to burn Quran. Wah, ini ngawur ya. Dia punya rencana untuk membakar kitab suci orang Islam yang bernama Quran itu. Ya tentunya dia menghadapi reaksi keras daripada kelompok-kelompok agama tertentu itu. Ya, lihat gambarnya ini. Kita sebagai anak Tuhan jangan bersikap seperti Reverend Terry Jones yang ada di sini ya, yang ada dalam berita itu ya. Kita perlu menghadapi semua orang dari berbagai macam agama dengan cinta kasih. Ya, dengan sikap kita yang cinta kasih. Ya. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan saja. Dan kita ditugaskan oleh Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain. Ini satu hal yang penting ya. Arahkan energi kebencian kepada hal yang tepat. Kebencian itu punya energi loh. Nah, kita perlu mengarahkan energi kebencian kepada hal yang tepat. Misal saja ada orang benci terhadap kebodohan dan pembodohan. Ya, tapi arahkan energi itu dengan berbuat yang positif. Kalau kita benci akan kebodohan dan pembodohan, kita arahkan energi itu ke arah yang positif. Ya. Nah, ini contoh yang menarik. Seorang profesor sejak tahun 2009 namanya Profesor Yohanes Surya. Waktu lalu beliau bertugas di Salatiga ya. Bekerja sama dengan pemerintah daerah tertinggal yang dianggap tertinggal di Indonesia itu untuk mengembangkan disebut dengan pelajaran matematika gasing. Gasing itu singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Anak-anak di daerah tertinggal dapat belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan. Itu tekad mereka. Ya biasa kan sebagian anak tuh kalau sudah menghadapi matematika, wah mati-matian lah mereka. Rasa susah banget ya. Nah, metode gasing ini dapat menolong mereka untuk bisa belajar dengan gampang, asik, dan menyenangkan. Ya, ini penemuan daripada Profesor Yohanes Surya. Siswa yang dianggap bodoh dalam tanda kutip itu ternyata mampu menguasai matematika kelas 1 sampai 6 SD dalam waktu hanya 6 bulan. Ini satu cara yang menarik ya. Program ini sekarang diimplementasikan di berbagai daerah tertinggal terutama di Papua. Ini masih sampai sekarang masih terlaksana ya. Nah, ini seorang anak Tuhan yang bernama Profesor Yohanes Surya yang dipakai untuk menolong banyak anak-anak SD ya. Apakah yang menggerakkan hidup seseorang? Yang keempat adalah adanya rasa takut. Ya, Amsal 28:1. Orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tapi orang jujur berani seperti singa. Saudara mungkin bertanya, kok gambarnya seperti gini? Ya, kalau saudara melihat dalam sejarah dunia, adanya The Great Wall, tembok raksasa Cina itu, yang bisa dilihat dari planet lain katanya ya, dari bulan katanya, bisa dilihat itu, The Great Wall. Ternyata kenapa bisa adanya Great Wall itu? Karena adanya ancaman waktu itu dari pasukan Mongol ya terhadap rakyat Cina ya. Kemudian mereka berusaha membangun Great Wall wah panjang sekali itu ya, supaya bisa melindungi rakyat Cina daripada serangan bangsa Mongol waktu itu ya.
Itu sehingga kita bisa melihat keajaiban dunia sampai di situ, sampai sekarang ini ya. Jadi memang orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tapi orang jujur berani seperti singa. Ya, ya jadi yang menggerakkan hidup seseorang salah satunya adalah rasa takut. Rasa takut bisa dikompensasikan dengan nilai dalam bidang lain. Ya, misalnya 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan self-control, menguasai diri sendiri. Ya. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban atau penguasaan diri. Sebagai gembala di jemaat Efesus waktu itu, Timotius punya rasa takut ditolak oleh jemaat di Efesus waktu itu. Ayah dari Timotius dari orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Dan di kalangan orang Yahudi waktu itu, untuk menjadi imam, itu syaratnya antara usia 30 sampai 50 tahun. Nah, di sini kita melihat mungkin ya Timotius lebih muda dari itu, sehingga dia merasa minder gitu ya. Sehingga Paulus menguatkan dia. Ya. Inilah pesan Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Timotius merasa minder mungkin karena dia masih muda. Dan Paulus memberikan jalan keluar. Kamu melakukan sesuatu yang menjadi kompensasi karena kemudaanmu itu, karena kamu masih muda itu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Ini suatu hal yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius itu. Puji Tuhan. Apakah yang menggerakkan hidup seseorang? Adanya perasaan bersalah. Ya. Sehingga dikatakan ada sebagian orang tuh lari tanpa tujuan ya, karena rasa bersalah. Nah, Kejadian 4:12. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini karena semacam teguran Kain yang setelah membunuh Habel itu ya. Itu Tuhan menegur Kain itu. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi. Ya. Nah, ini orang tua jarang di rumah. Ada sebagian orang tua jarang di rumah mungkin karena sibuk bekerja ya. Sehingga karena dia sedikit di rumah, kurang waktu untuk anak-anaknya, sehingga cenderung merasakan guilty feeling. Dia rasa bersalah. Kenapa? Aku kok jadi orang tua, anakku kurang aku perhatikan. Sehingga ya sudah, karena rasa bersalah itu ada sebagian orang tua cenderung memanjakan anaknya. Anak minta apa saja walaupun belum waktunya, orang tua berusaha memberikannya. Walaupun mungkin pemberian itu belum waktunya atau pemberian itu malah tidak baik bagi anak itu. Sehingga tetapi orang tua tertentu itu justru memberikan apa yang diminta. Karena apa? Karena ada guilty feeling, rasa bersalah dalam hati orang tua. Karena dia sadar bahwa dia kurang waktu untuk mendidik anak-anaknya. Ya itu sikap yang kurang bijak dari orang tua ya. Ya, pemberian memang perlu bagi anak. Tapi yang lebih perlu adalah waktu kita berikan untuk mereka, untuk membimbing, mengarahkan mereka. Ya. Apa yang menggerakkan hidup seseorang? Ini namanya materialisme. Materialisme. Ya. Menekankan pada materi. Mazmur 62 ayat 11. Jangan mengharapkan hasil pemerasan. Dan jangan mengandalkan barang rampasan. Bahkan kalau kekayaanmu bertambah,
Jangan hatimu melekat padanya. Ini firman Tuhan berkata, jikalau kekayaanmu bertambah, jangan hatimu melekat pada kekayaan itu. Kenapa jangan melekat? Karena kekayaan itu mudah sekali terbang, mudah sekali hilang. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 10. Makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Tidak ada keuntungan bagi pemiliknya. Ia hanya tahu bahwa ia kaya. Iya. Makin banyak kekayaan, semakin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Ya, itulah pengkhotbah berkata. Nggak ada keuntungan bagi pemiliknya. Ia hanya tahu bahwa ia kaya. Tapi belum tentu bisa menikmati kekayaannya itu. Mungkin hidupnya malah penuh dengan rasa takut. Ya, takut rampok, takut apa. Apalagi kekayaan itu diterimanya lewat perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Ya. Biar kita bersikap, bekerja dengan baik, cari uang, cari rezeki dengan baik, dengan lakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Contoh sekian tahun yang lalu, yang seorang bernama Bernard Madoff. Dialah mantan pimpinan stock market saham, ya, namanya Nasdaq. Tapi pada suatu waktu dia terbukti telah menipu ribuan investor dan kerugiannya 65 juta US dollar. Ini Bernard Madoff. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara berapa tahun, saudara? Kalau di Indonesia nggak ada ya penjara selama ini. 150 tahun, bayangkan. Ya. Tapi ia meninggal pada bulan April 2021 pada usia 82 tahun. Ini Bernard Madoff. Ya. Nah, dia punya salah satu anak yang bernama Mark Madoff dan satu kali ditemukan meninggal. Ya, mungkin bunuh diri, ya, dikatakan apparent suicide. Ya. Jadi sekali lagi, kalau orang menganggap banyak harta itu pasti bahagia, belum tentu. Ya. Hartanya didapat dari apa dulu? Ya. Kemudian dengan cara apa dia mendapat itu? Ya. Dan biarlah kita bersyukur untuk segala apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kita nggak perlu lakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kehidupan umat Tuhan? Ya, secara singkat saja, ya. Hidup kita ini harus punya tujuan, dan kita fokus pada tujuan yang memuliakan nama Tuhan itu. Ya. Firman Tuhan berkata Filipi 3, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini bagi Rasul Paulus, hidup ini seperti perlombaan lari. Seorang yang berlari pasti harus konsentrasi, mengarahkan diri pada apa yang di depan itu. Ya, panggilan sorgawi. Jadi walaupun hidup kita di dunia melakukan tugas, aktivitas, bisnis segala macam, tapi jangan lupa semuanya itu kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Jangan buang waktu dan kesempatan hanya untuk hal-hal yang fana dan yang bertentangan dengan kehendaknya. Ya. Bagi umat Tuhan, sukses tidak sama dengan menghasilkan banyak uang. Tapi sukses berarti kita menggenapi panggilan Tuhan kepada tiap-tiap kita. Tuhan memanggil kita menjadi apa? Menjadi insinyur, menjadi seorang businessman, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendeta. Beda-beda tiap orang. Tapi yang penting adalah kita menggenapi panggilan Tuhan itu, dan kita terima panggilan Tuhan itu dengan sukacita. Walaupun mungkin apa yang dihasilkan secara materi tidak banyak, tidak berlimpah-limpah. Tapi Tuhan berjanji
Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Semua diarahkan kepada panggilannya. Panggilannya membimbing cita-cita, aktivitas etika hidup, dan penggunaan waktu kita. Ya, ini pentingnya. Panggilannya memberi motivasi untuk terus maju dan berjuang. Dikatakan berlari-lari, kata Paulus ya. Kita terus maju, mendorong kita, memotivasi kita untuk maju dan berjuang. Ya, bagaimana mengenali panggilannya? Secara singkat saja. Tanya Tuhan. Semakin mudah Anda mengenali rencana Tuhan dalam hidup kalian, semakin fokus dan semakin efektif hidup Anda. Engkau tidak akan membuang-buang waktu dengan percuma. Kalau engkau perlu istirahat, istirahatlah supaya engkau bisa mendapatkan energi yang baik lagi untuk melakukan tugasmu, untuk melaksanakan tugasmu. Ya. Yang kedua, kenali talenta dan kecerdasan alamiah. Tuhan tuh memberikan kita kecerdasan yang multiple. Ya. Dulunya orang cuma taunya IQ, sekarang banyak sekali kecerdasannya. Dan kita bersyukur Tuhan mengurniakan kita kecerdasan macam-macam itu untuk kita bisa memuliakan Tuhan, melaksanakan misi, memuliakan Tuhan dalam bidang kita berbeda-beda. Ya. Perhatikan pengalaman hidup Anda. Kesuksesan, kalau kerjakan ini kita sukses. Kenapa? Kita bertanya, kita mengambil hikmah. Tapi kalau kerjakan yang dengan cara itu kita gagal. Kenapa? Justru lewat kegagalan kita banyak belajar untuk kita boleh melakukan lebih bijak lagi, lebih berhikmat lagi. Ya. Tidak semua orang jadi pendeta. Ini penting loh ya. Tidak semua anak Tuhan jadi pendeta, tetapi semua anak Tuhan jadi pelita di bidang kita. Ya, setiap anak Tuhan harus jadi hamba Tuhan di bidangnya masing-masing. Jadi hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta. Hamba Tuhan di bidang hukum, hamba Tuhan di bidang pendidikan, hamba Tuhan di bidang bisnis, hamba Tuhan di bidang macam-macam itu. Ya, kita memuliakan Tuhan. Sekali lagi, tidak semua orang jadi pendeta, tapi semua anak Tuhan harus jadi pelita yang memuliakan Tuhan di bidangnya. Ya, apa yang menghalangi? Kurang menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mengawali hidup kita, ya perlu sediakan waktu 15 menit, 30 menit pagi-pagi sebelum kita melakukan tugas-tugas untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa, dalam merenungkan firman-Nya. Kita memulai setiap hari dengan bersekutu dengan Tuhan. Itu satu hal yang penting. Ya. Apa yang menghalangi? Yang kedua, materialisme. Kesuksesan duniawi, kegagalan hidup hanya dihitung dari banyaknya materi. Itu materialisme. Ya. Kalau kita bersikap materialistis, maka itu semua dapat membuyarkan fokus pada panggilan Tuhan. Kita perlu ingat Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya lakukan dulu kehendak Tuhan, maka firman Tuhan berkata, maka yang lainnya itu akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Jadi fokus pada panggilan Tuhan yang berbeda-beda bagi tiap kita masing-masing. Apa yang menghalangi? Yang ketiga, terkungkung oleh rutinitas sehari. Kita hanya rutinitas, tapi kita tidak mempunyai visi. Kita harus punya visi yang dari Tuhan. Ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena ada visi dari Tuhan. Ya. Apa yang menghalangi? Yang keempat, takut akan perubahan dan kesulitan. Kalau kita mau maju, kita harus siap hati untuk menerima perubahan-perubahan dan siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Minta Tuhan memberikan kita hikmat menghadapi segala tantangan hidup ini. Ya, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita ingat satu lagu yang menarik.
yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan pasti terbatas adanya. Tapi Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing setiap kami yang mendengarkan dan menonton siaran ini. Biarlah kami semua hidup memuliakan Tuhan, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.